Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Diminta untuk ketua kelas berdiri dan memimpin doa. Semua siap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Jangan lupa beri salam kepada Pak Guru kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, siapa yang tidak datang? Pak jadi sakit, Pak. Oh. Tapi untuk lebih jelasnya Bapak absen lagi ya. Ya, Pak. Artendi, Ya, Pak. Wiwit. Sakit. Berarti hari ini 3 orang yang sakit ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, semoga yang sakit segera sembuh agar bisa seperti biasa dengan kita melaksanakan program proses belajar mengajar seperti biasanya. Amin. Dan sebelum kita mulai, kita akan melakukan yang namanya teknik stop, yang dimana untuk menghilangkan rasa jenuh, rasa capek. Sudah? Nah, tarik nafas dalam-dalam, buang pelan-pelan. Ayo lakukan sekali lagi. Buang pelan-pelan. Tepuk tangan untuk kita semua. Lalu selanjutnya menyanyikan lagu nasionalisme untuk meningkatkan jiwa nasional kita. Akan dipimpin oleh Ratna. Silakan Ratna maju ke depan. Semuanya berdiri. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Silakan duduk. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingin melaksanakan yang namanya asesmen. Akan ke temannya. Sudah? Sekarang coba kalian buka halaman pertama, yaitu ada asesmen apa? Kognitif adalah kemampuan akademik. Lalu di halaman kedua ada asesmen diagnostik apa? Kognitif, gaya belajar peserta didik. Nah, jadi Bapak ingin tahu nih gaya belajar kamu seperti apa? Silakan ditulis jawaban kalian. Siapa? Sudah? Sudah. Silakan dikumpul. Untuk menambah semangat kita sebelum memulai pelajaran, Bapak minta semuanya berdiri. Kita akan melakukan yang namanya tepuk 1 atau ice breaking. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 1, tepuk 5. Tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu adalah bisa dibacakan satu-satu. Kita coba dulu kelompok yang di belakang, kelompok 4. Bacakan tujuan pembelajaran kita yang pertama. Melalui tayangan video peserta didik mampu menyebutkan proses kelahiran dan bagian sosiologi dengan baik. Nah, untuk tujuan yang kedua diminta oleh kelompok sebelahnya, kelompok 2. Melalui analisis kualitas peserta didik mampu menyimpulkan Yang terakhir kelompok 1. melalui presentasi di depan kelas, peserta didik akan melakukan tanya jawab kepada kelompok lain. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama, nanti kita akan menonton video sama-sama dan Bapak minta semuanya menghayati. Yang kedua, sudah menonton video, Bapak minta nanti kalian berdiskusi dengan hasil apa di video tersebut. Sudah selesai berdiskusi, kalian akan
melakukan presentasi. Satu kelompok maju ke depan dan kelompok yang lain akan bertanya. Paham? Nah, kita lanjut. Nah, manfaat pelajaran hari ini apa? Kelompok 3. Kita lanjut. Dan motivasi ini Bapak minta semua untuk membacanya sesama. Silakan. Dah. Jadi kata-kata motivasi kita hari ini, tidak ada namanya manusia bodoh di bumi ini. Yang ada adalah manusia yang malas. Kalau kita rajin, dan Bapak yakin kalian akan bisa mencapai cita-cita kalian. Bapak coba minta jelaskan di jenjang sebelumnya, apa kalian pernah belajar IPS? Apa kepanjangan dari IPS? Angkat tangan. Nah, silakan Artendi. Ya, kasih tepuk tangan pada Artendi. Ini materi kita hari ini adalah sosiologi, pembelajaran kita hari ini. Siapa yang tahu itu sosiologi? Silakan Ratna. Ilmu yang mempelajari kehidupan sosial manusia. Ya, tepuk tangan. Dari gambar di sini, apa yang anak-anak lihat? Ini gambar apa? Pasar tempatnya apa? Berjualan, berdagang. Ya, berjualan, berdagang, apalagi? Jual beli, apalagi? Nah, berinteraksi. Jadi di sini Bapak jelaskan tadi ilmu sosial adalah ilmu yang memahami kegiatan masyarakat. Jadi di pasar ini, kenapa Bapak tampilkan gambar pasar? Pasar adalah kegiatan atau interaksi dari individu ke individu atau individu ke kelompok. Kalau pasar berarti kelompoknya itu bisa dikatakan para pedagang, banyak jualan kan? Berarti para pedagang, kalau sesama pedagang berarti sebuah kelompok. Lalu kita yang individu ke pasar berarti interaksi antara individu dan kelompok. Paham? Nanti kita lanjutkan lagi yang ini. Gambar apa ini? Nah, jadi pengajian itu bisa dimasukkan sebuah kelompok sosial. Bukan hanya pedagang di pasar saja. Nah, intinya sebuah pengajian. Jadi memiliki suatu akses atau keperluan yang sama atau kepentingan sama atau budaya yang sama. Nah, mengumpulkan beberapa individu menjadi beberapa orang yang disebut namanya kelompok. Nah, coba baca ini. Jadi kelompok sosial itu bukan punya satu individu atau satu golongan. Oh, misalkan tadi kita lihat kan ibu-ibu pengajian, berarti bukan cuma muslim yang punya. Berarti semua agama bisa menciptakan sebuah kelompok. Agama itu adalah sebuah kelompok sosial yang mereka mempercayai satu kepercayaan. Dan materi kita hari ini adalah pengantar sosiologi dan untuk melanjutkan apa itu kajian, apa itu kelahiran, kita akan menonton video seperti tujuan pembelajaran kita yang tadi. Dah, perhatikan sini semuanya. Ini nampaknya beberapa orang ada yang sudah ngantuk. Nah, jadi untuk merelaksasi lagi kegiatan ini supaya menghilangkan ngantuk, Bapak minta semuanya berdiri. Mungkin ice breaking yang baru, ini adalah ice breaking lama. Yang pertama itu kepala, pundak, lutut kaki. Paham ya? Kepala, pundak, lutut kaki. Kepala, lutut, pundak. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, lutut, dan pundak. Dah, tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, tidak ada lagi ya yang mengantuk ataupun
mengerjakan kegiatan yang bukan kegiatan proses pembelajaran. Setelah kita menonton tadi, Bapak ingin bertanya, siapakah yang bisa menjelaskan apa yang sudah kamu tonton, apa yang sudah anak-anak Bapak lihat, dengar? Nah, Bapak minta 1 orang atau 2 orang untuk menjelaskannya. Ya, siapa? Ya, Bu. Apa ini, silakan berdiri anak Bapak. Setelah menonton 2 video pembelajaran, saya mengetahui sejarah awal lahirnya sosiologi yang diprakarsai oleh Auguste Comte, yang dimana sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti berinteraksi dengan 1 atau 2 orang, bahkan interaksi antar kelompok. Ya, beri tepuk tangannya. Ada lagi yang bisa menjelaskan? Ya, silakan, Rike. Sosiologi memiliki 4 ciri di antaranya. 1. Sosiologi bersifat empiris adalah sosiologi sebagai ilmu dilatasi dengan observasi, kenyataannya dan tidak bersifat spekulatif. 2. Sosiologi bersifat teoris adalah ilmu pengetahuan yang dilandasi oleh teori untuk tujuan mencari sebab, akibat, dan fenomena sosial dan masyarakat. 3. Sosiologi bersifat kumulatif adalah yang disusun oleh teori-teori yang sudah ada sebelumnya. 4. Sosiologi bersifat kualitatif adalah sosiologi yang mempersoalkan fakta yang terjadi di masyarakat, bukan tentang baik dan buruknya fakta. Ya, tepuk tangan untuk Rike. Ya, tadi itu bagi teman-teman kamu yang sudah mengerti setelah menonton video, mendengarkan, menyaksikan video tersebut. Sekarang ada yang ingin bertanya, yang belum mengerti? Pak, apakah interaksi dalam keluarga merupakan kegiatan sosial? Ya, terima kasih pertanyaannya untuk Teddy. Kalau itu pertanyaannya menurut Bapak, iya. Karena kenapa Pak? Kan keluarga dikit. Dibilangnya kan cuma beberapa orang. Keluarga merupakan kelompok sosial terkecil yang meliputi ayah, ibu, dan anak. Nah, berarti bisa dikategorikan sebagai kelompok. Dah, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akan membagikan kelompoknya. Yang pertama, mungkin sudah duduk per kelompok ya? Nanti berarti kita beri namanya aja. Kelompok 1, yang ini, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, di sini kalian akan Bapak beri LKPD. Ada yang tahu LKPD? Ya, betul. Lembar kerja peserta didik. Jadi di sini karena kalian duduk per kelompok, Bapak minta kalian mengerjakannya per kelompok. Karena kita di sini sudah dilengkapi atau sudah ada Chromebook. Nah, jadi manfaatkan alat media itu untuk mencari, belajar, kalian melihat di internet, mencari perbandingan-perbandingan, oh apa itu sosiologi atau apa. Nah, jadi kalian bisa. Silakan dikerjakan. Coba kelompok 4 bacakan soal di LKPD. Setelah membacakan beberapa video pelajaran pendapat soal sosiologi tentang definisi sosiologi, dapatkah saya membuat definisi sendiri tentang apa itu sosiologi? Ya, terima kasih. Silakan duduk. Jadi di sini kalian sudah nonton, bahkan sudah ada buku. Jadi kalian dan ditambah lagi ada Chromebook, kalian mencari atau melihatlah definisi-definisi dari para ahli yang sudah disebutkan tadi. Nah, dan kalian akan mengambil kesimpulan dari berbagai sumber itu. Misalnya kalian buka dari web, nanti kan ada sumber web A, web B, dan web C. Kalian ambil nanti salah satunya untuk menyimpun, oh bahwa ini loh sosiologi menurut pendapat kelompok kami. Ya, Bapak
Bagi yang tidak mengerti atau kurang jelas, silakan bertanya kepada Bapak. Sekarang silakan bekerja secara kelompok. Gunakan Chromebook-nya secara maksimal. Nah, Bapak bisa klik sini sosiologi, membahas apa atau apa itu sosiologi. Nah, nanti dari satu alamat webnya, cari di web lain, bisa mencari nanti disimpulkan dari apa nih. Jangan cuma disalin semuanya di situ. Jangan diambil satu web, 2 web, 3 web, nanti cari perbandingannya baru kita bisa mendefinisikannya. Oh, menurut kelompok kami, Pak, sosiologi itu adalah bla 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 seperti ini, Pak. Bisa anak-anak Bapak? Nah, ya ini sudah, ini diklik kanan. Ya, diklik kanan aja. Nah, ini nanti ini cari lagi. Dibuat itu. Apa itu sosiologi? Ambil dari sampai minimal 3 lah dari sumber yang lain. Nah, jadi kalian bisa membandingkan. Nah, buka satu lagi di situ, minimal 3, cari perbandingannya dari web itu, kan ada web dari apa itu universitas apa. Nah, bawahnya kan masih ada lagi itu. Nah, dibuka. Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Bapak ingin bertanya siapakah yang ingin tampil terlebih dahulu? Ya, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kami akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dita Desi, dan di sebelah saya Fatih, di sebelahnya lagi Rizky, dan di sebelahnya lagi Ustaz. Baiklah, kami akan presentasikan hasil diskusi kami yang akan dijelaskan. Setelah membaca dan melakukan kajian pembelajaran pendapat pada sosiologi tentang definisi sosiologi, dapatkan kami membuat definisi sosiologi tentang sosiologi. Jawaban: sosiologi adalah ilmu yang membicarakan apa yang sudah terjadi saat ini, khususnya pola-pola hubungan dalam masyarakat serta berusaha mencari pengertian semakin umum, rasional, empiris serta bersifat umum, dan ilmu tentang sifat perilaku dan berkembang masyarakat. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Silakan sudah terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Julita. Saya ingin bertanya, kenapa harus ada ilmu yang mempelajari tentang kegiatan manusia dengan manusia? Agar dapat mencari solusi atau jalan keluar ketika ada pertikaian antara individu dengan individu dan kelompok dengan kelompok. Ya, beri tepuk tangannya untuk kelompok 4. Sini Bapak jelaskan lagi. Tadi kelompok 1 bertanya, kenapa harus ada ilmu sosiologi? Tapi secara tidak langsung ilmu sosiologi ini sangat berguna karena dia mempengaruhi atau dapat membahas ilmu yang tentang kejadian di masyarakat seperti pertikaian. Kan tidak bisa dijelaskan oleh ilmu matematika, ya kan? Nah, terus terjadinya perselisihan antar kelompok atau antar individu yang tidak bisa diselesaikan oleh ilmu biologi ataupun sebagainya. Ya, beri tepuk tangan, silakan duduk. Di sini Bapak akan bertanya pada kamu, yang bisa silakan angkat tangan dan jelaskan. Ya, mengapa individu dan masyarakat menjadi bagian penting dari sosiologi? Ya, silakan. Karena manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat terpisah dari orang lain dan selalu membutuhkan interaksi. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Lanjut pertanyaan pemantik 2 kita, yaitu bagaimana masyarakat dapat terbentuk? Ya, silakan berdiri. Jawaban: masyarakat terbentuk melalui beberapa proses dan faktor interaksi.
sosial budaya, keluarga, kebutuhan bersama. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Kasih tepuk tangannya dulu. Jadi masyarakat itu terbentuk dari misalkan dari hubungan keluarga. Jadi menjadikan sebuah kelompok. Lalu budaya. Nah, budaya tadi sudah Pak bilang mungkin kita mengikuti budaya Jambi, berarti kita sekelompok. Nah, menjadikan faktor sosial. Lalu ada lagi yaitu adalah agama. Dan di sini Bapak akan memberikan evaluasi hasil diskusi kalian. Dan Bapak di sini akan memberikan siapakah penampilan terbaik pada diskusi hari ini. Tapi bukan berarti yang tidak terpilih bukan yang tidak baik ya. Tapi ini terbaik dan Bapak ingin kemudian hari kalian bisa lebih baik lagi ke depannya. Ya. Menurut hasil dari evaluasi Bapak, yang terbaik adalah kelompok 1. Jadi kelompok 2 dan kelompok 3 Bapak minta lagi tingkatkan lagi cara diskusi, cara kerja kelompoknya, tanya jawabnya agar semua siapa tahu minggu depan bukan kelompok 1 lagi yang menjadi yang terbaik, tapi kamu lagi bergantian. Ibaratnya kita saingan, tapi saingan dalam segi positif. Paham? Nah, lanjut kita materi selanjutnya. Nampaknya masih ada lagi nih yang lesu seperti Johan sudah menyandarkan tangan di pipi. Nah, sekarang Bapak minta kalian semuanya berdiri. Berdiri. Sekarang tangannya di samping semua. Tangan direntangkan. Tangan direntangkan. Tangan direntangkan semuanya. Sudah? Diputar-putar tangannya. Nah, bawa ke depan, bawa ke atas, terus seperti ini, turunkan. Sudah? Silakan kembali ke tempat duduknya. Kita akan melakukan refleksi diri, yaitu silakan tulis di kertas refleksi diri. Yang pertama, bagaimana perasaan anak-anak setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Yang kedua, apa yang sudah anak-anak pelajari pada materi hari ini? Yang ketiga, materi apa yang sudah anak-anak pahami? Yang keempat, materi apa yang belum anak-anak pahami? Dan yang terakhir, apa yang harus anak-anak lakukan agar memahami materi yang belum dipahami? Waktunya silakan dikerjakan. Nanti kita tampilkan 1 atau 2 orang di depan untuk membacakan apa yang sudah dipahami, apa yang belum dipahami. Hah? Sudah semua? Sudah. Kelompok 4? Sudah, Pak. Sudah? Sudah? Kalau sudah, kita persilakan. Siapa yang ingin maju? Angkat tangannya. Ya, kepada Ratna. Soalnya adalah yang pertama, bagaimana perasaan anak-anak setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Jawabannya, senang, Pak. 2. Apa yang sudah anak-anak pelajari? Jawabannya adalah manusia sosiologi dan sejarah sosiologi. 3. Materi apa yang sudah dipahami anak-anak? Yaitu proses lahirnya sosiologi. 4. Materi apa yang belum dipahami anak-anak? Yaitu kajian sosiologi. 5. Apa yang harus dilakukan agar memahami materi yang belum dipahami? Yaitu belajar lagi di rumah. Ya. Kasih tepuk tangan kepada Ratna. Sebelum pelajar kita tutup, Bapak ingin bertanya pada kalian. Kan sudah, Bapak sudah belajar nih, sudah nonton, diskusi banyak semuanya. Bapak ingin bertanya, apa sih itu sosiologi? Nah. Ada yang bisa? Ya, silakan. Berdiri, Abang. Sosiologi ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, interaksi sosial dan struktur sosial. Ya. Jadi tepuk tangannya dulu. Lanjut yang kedua. Kenapa sosiologi penting bagi kehidupan manusia? Ya, silakan berdiri.
Sosiologi membantu kita memahami bagaimana individu berinteraksi individu dengan kelompok. Ya, silakan duduk, kasih tepuk tangannya. Hari ini pelajaran bisa dikatakan sukses berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sebelum kita tutup pelajaran ini, kita akan melakukan penyegaran lagi atau ice breaking kembali. Nah, silakan berdiri. Tadi kita sudah melakukan 3 ice breaking ya. Nah, sekarang kita akan melakukannya sekaligus. Yang pertama tadi tepuk. Yang kedua kepala, bukan kepala, pundak kepala. Nah, yang ketiga tepuk 1, tepuk 5, tepuk 4, tepuk 3, tepuk 2. Dah. Terus yang kedua kita apa? Berdiri. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, dan kaki. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, silakan rentangkan tangannya, jangan sampai ada yang kena temannya. Dah, rentangkan tangannya, kita lepaskan. Ya, naikkan ke atas. Nah, tutup, silakan duduk kembali. Sekarang Bapak ingin bertanya pada kamu. Interaksi sosial yang katanya kita pelajari tadi, interaksi yang seperti apa? Apakah interaksi sosial itu interaksi yang hanya bersifat baik? Jadi kalau bersifat buruk, apakah itu bukan interaksi sosial? Siapa yang bisa menjawab? Ya Pak, itu termasuk interaksi sosial. Kenapa? Karena dia dilakukan oleh 2 kelompok. Ya, tepuk tangan kepada Saudara Ratna. Untuk materi minggu depan itu adalah sosiologi sebagai ilmu yang berparadigma ganda. Untuk materi minggu depan silakan dicatat, nanti dibaca-baca apa itu sosiologi sebagai ilmu yang berparadigma ganda. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan dari anak-anak Bapak? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak? Kelompok 1 tidak? Kelompok lain? Tidak ada? Kalau tidak ada dari kelompok lain, maka pelajaran hari ini resmi Bapak tutup. Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak Bapak juga sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dari awal hingga akhir, sehingga pembelajaran kita berjalan sesuai dengan perencanaan kita tadi. Tujuan pembelajaran kita sudah tersampai, semuanya sudah tersampaikan. Bapak ucapkan terima kasih banyak. Sebelum kita pulang, tadi kita diawali dengan doa, maka ditutup juga dengan kepada ketua kelas diharapkan untuk memimpin doa di depan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, kita tutup dengan doa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Jadi salam kepada Bapak Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Hari ini pembelajaran kita sudah sampai. Dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Langsung pulang, jangan ada yang kemana-mana, nanti dicari orang tuanya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.